warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para juara hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes, yes, yes. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah, senang sekali Ustazah bisa menyapa antum semua lagi di hari Rabu yang cerah ini. Dan kita masih dalam kegiatan BSI, yaitu Bina Saksiyah Islam. Dan sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, suri tauladan kita, idola terbaik bagi kita, yang semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ada sebuah hadis yang selalu dan senantiasa harus kita ingat ketika kita belajar Islam, ketika kita sedang menuntut ilmu gitu ya, belajar mengenai Islam. Karena di program BSI ini kita akan bahas tentang Islam dan bagaimana agar diri kita itu memiliki saksi Islam atau berkepribadian Islam, yaitu hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, kalau misalkan antum sekarang nih belajar Islam mungkin lewat video YouTube gitu ya, yaitu salah satu usaha yang antum lakukan gitu untuk belajar Islam. Maka di setiap usaha yang kita lakukan, insya Allah semoga itu menjadi salah satu ikhtiar kita agar Allah mudahkan kita menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita Ustazah gitu ya, Ustazah menyampaikan BSI kali ini, Ustazah mau mengajak dulu antum semua berkeliling melihat sekolah kita tercinta. Mungkin udah lama antum tidak ke sekolah gitu ya, karena ada pandemi dan belajarnya juga dari rumah. Maka Ustazah di video ini mau ngajak dulu antum semua untuk melihat gimana keadaan sekolah kita. Oke, Ustazah ada mulai dari depan ya. Kita lihat bagaimana keadaan sekolah kita. Ini alhamdulillah sekarang Ustazah sudah berada di musola kita, musola El-Himma, yang biasanya di sini tempat antum untuk sholat duha, kemudian belajar, kemudian juga biasanya di hari Jumat itu digunakan untuk belajar hadis, gitu ya, menghafal hadis. Dan ini juga menjadi salah satu tempat favorit antum ya, benar nggak? Berbicara mengenai sholat, nah sholat itu adalah suatu ibadah gitu yang pertama kali dihisab. Jadi benar-benar kita harus perhatikan nih, karena merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab. Kemudian kalau sholatnya baik, maka baik juga amal-amal yang lainnya. Jadi penentu gitu amal-amal kita yang lainnya. Dan sholat ini juga menjadi induk gitu ya, menjadi induk dari ibadah. Nah, Ustazah mau memberikan gitu ya 2 tips agar sholat kita itu menjadi khusyuk, sholat kita itu memberikan pengaruh baik, memberikan pengaruh baik kepada diri kita. Jadi bukan hanya sekedar sholat sudah selesai gitu aja, tapi harus ada pengaruh baik juga dalam diri kita setelah kita melaksanakan sholat. Nah, yang pertama adalah yaitu menghadirkan kesadaran dalam diri kita ketika kita sholat. Artinya nggak hanya ya Allahu Akbar gitu ya, kemudian udah membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian ruku dan seterusnya. Bukan hanya sekedar menjalankan seperti itu, namun kita bangun kesadaran bahwasanya kita sedang menghadap Allah, bahwasanya kita mengerjakan ini sesuai dengan niat kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah, sesuai dengan niat kita untuk
karena Allah gitu. Kita melakukan segalanya termasuk sholat ini lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika hadir kesadaran itu, maka kita bisa konsentrasi, kita bisa fokus, kita bisa khusyuk dalam menjalankan sholat tersebut. Nah, kemudian tips yang kedua adalah tumakninah dalam sholat. Nah, karena tumakninah ini juga suatu yang sangat penting gitu ya, sangat penting ketika kita mengerjakan sholat. Jadi akhirnya nggak sholatnya seperti ayam gitu ya. Tahu ayam gimana? Kalau ayam lagi makan kan gini-gini ya. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar ya ruku kemudian sujud, apalagi cepet-cepetan, tidak, tapi juga harus sempurna dalam melaksanakannya. Ruku ya beneran gitu ya, meluruskan punggung kita, kemudian sujud dilakukan dengan gerakan yang benar, gerakan yang tepat, tidak cepat-cepat gitu ya, tapi juga tenang gitu. Ada waktu untuk kita membaca bacaan rukuk dan sujudnya gitu. Nah, karena ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang, lalu ia melaksanakan sholat. Setelah itu ia datang dan memberi salam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menjawab salamnya. Beliau berkata, ulangilah sholatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Lalu ia pun sholat dan datang lalu memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap berkata yang sama seperti sebelumnya. Ulangilah sholatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Sampai diulangi hingga 3 kali, orang yang jelek sholatnya tersebut berkata, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengajarinya dan bersabda, jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika rukuk. Lalu bangkitlah dan beriktidalah sambil berdiri. Kemudian sujudlah sertai tumakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 793 dan Muslim nomor 397. Nah, dari hadis tersebut kita tahu bahwasanya tumakninah ini juga sangat penting, sangat harus diperhatikan kita ketika kita mengerjakan sholat, sehingga kita nggak sekedar mengerjakan sholat saja, tapi juga khusyuk, benar-benar tumakninah dalam sholat kita. Nah, mungkin itu dia tips yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga anda para juara bisa sama-sama memperbaiki sholatnya. Kita semua bisa sama-sama memperbaiki sholat kita agar apa yang kita lakukan termasuk sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan pengaruh baik, memberikan dampak baik kepada ibadah kita yang lainnya, aktivitas kita yang lainnya, karena sholat itu sesungguhnya mencegah keji dan mungkar gitu ya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita beribadah, seharusnya kita dijauhkan juga dari aktivitas-aktivitas yang dapat menghasilkan dosa atau aktivitas yang berdosa, aktivitas maksiat. Semoga kita dijauhkan dari itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian BSI dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.